Saya berdiri saja di sini karena takut jatuh terlalu tinggi. Banyak tangan, satu hati, satu tujuan. Saudara-saudariku, umat yang berbahagia, seluruh suasana mulai kemarin sore, bahkan mungkin 1-2 minggu sebelumnya, dan berpuncak hari ini adalah suasana pesta. Pesta umat. Paroki Hati Tersuci Santa Maria Wudhu, khususnya umat Stasi Keluarga Kudus Nazaret Kelimado. Saya kira pantas dan wajar kita berpesta. Menarik bahwa pesta meriah kita ini dibingkai dengan semacam kesimpulan. Sesudah 4-5 tahun kita berdarah-darah menghadirkan gereja yang megah dan indah ini. Dan kesimpulan ini saya percaya menjadi sebuah keyakinan umat Kelimado. Kita telah sukses membangun sebuah rumah Tuhan yang megah dengan banyak tangan, dengan satu hati dan satu tujuan. Saya dan segenap umat Keuskupan Agung Ende, barangkali khususnya umat Paroki Wudhu, patut mengucapkan salut, profisiat. Karena umat Kelimado rupanya berpegang pada kunci yang tepat. Mengapa berhasil? Kunci itu adalah mengandalkan banyak tangan yang bergandengan, sepakat, satu hati, dan satu tujuan, yaitu ingin lebih akrab, lebih dekat dengan Tuhan dan dengan sesama seiman di dalam suatu rumah yang lebih pantas. Ya, semua merasa betah, mudah-mudahan. Tapi sebelum umatku terlanjur bangga sampai sombong, izinkanlah saya memberi 1-2 makna yang lebih mendasar, supaya kita jangan berpikir bahwa ini adalah prestasi manusiawi saja. Saya percaya tidak gampang untuk menyatukan banyak tangan. Tidak menjadi jaminan bahwa bisa bersatu. Tetapi yang dialami di Stasi Kelimado ini justru memberi kesan banyak tangan tetapi kompak. Mengapa bisa demikian? Saya menduga, sadar tidak sadar, umat menyadari bahwa bukan hanya tangan-tangan manusiawi semata sebagai manusia,
Tapi ada peranan yang amat dahsyat kekuatannya, yang oleh Putra Sirak dalam bacaan pertama itu menyebutnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang membuat banyak tangan tapi kompak. Kebijaksanaan yang membuat banyak otak, banyak pikiran, banyak selera, tetapi satu hati dan sepakat untuk satu tujuan yang sama. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa kebijaksanaan yang paling pasti, yang paling bijaksana adalah kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kebijaksanaan Tuhanlah yang membimbing, menciptakan tangan-tangan yang kuat itu menjadi perkasa, kompak. Menyertai tenaga manusiawi yang barangkali sana sini tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Tetapi berkat kebijaksanaan Allah sendiri yang dicurahkan, maka tenaga itu menjadi efektif. Banyak tangan itu menjadi sukses dalam tugas untuk tujuan yang satu dan sama. Itu kesaksian Putra Sirak dalam bacaan pertama tadi. Masih merujuk pada inspirasi Putra Sirak. Tidak sebarang orang yang dikaruniai kebijaksanaan oleh Allah. Menurut Putra Sirak, hanya orang yang takut akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan, sama dengan beriman pada Tuhan. Kepada mereka lah dicurahkan kebijaksanaan itu. Putra Sirak malah mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal dan puncak dari kebijaksanaan. Saya percaya. Kamu sadar atau tidak sadar, kamu sudah mengawali dengan kebijaksanaan Allah sendiri. Dan sepanjang perjalanan melalui jatuh bangun, akhirnya berujung pada pemenuhan kebijaksanaan Allah itu sendiri, yaitu sebuah rumah Tuhan yang megah dan indah. Saya amat sangat yakin kebijaksanaan Tuhanlah yang telah memantik kerinduan, keinginan, bahkan kesepakatan awalmu untuk membangun rumah Tuhan. Dan dalam perjalanan waktu melalui jatuh bangun selama 45 tahun, kerinduanmu itu semakin kuat berkat kebijaksanaan Allah sendiri menuju puncak pemenuhan hari ini. Kita boleh berpesta, kita boleh bersyukur, karena jerih keringat kita tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, satu hati itu tidak gampang. Sama sekali tidak gampang. Seperti kita mau, atau seperti membalikkan telapak tangan. Kelompok dengan 10 orang dan 10 otak, nanti akan ada 10 selera, ada 10 kemauan, ada pula 10 sikap hati. Tetapi ketika kamu, umat Stasi Kelumado, meyakini kami sudah satu hati, maka pasti tidak hanya perasaan hatimu sebagai manusia saja, sikap hatimu sebagai manusia saja,
Tetapi pasti sekali lagi ada peranan rasa takut dan cinta akan Allah yang ditanam oleh Allah sendiri, dipelihara dengan setia oleh Allah sendiri. Dalam keseharian kita mungkin tidak sadar, tapi Tuhan proaktif menjaga, memelihara. Sesuai dengan perintah dan contoh Yesus sendiri. Injil Yohanes tadi mencatat kata-kata Yesus, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yesus mengusir, membubarkan pasar di pekarangan bait Allah, memporak-porandakan barang-barang jualan mereka. Karena apa? Karena kekuatan cintanya yang luar biasa kepada Bapaknya, yang seharusnya dihormati, disegani, dijaga oleh bangsanya sendiri, bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah. Maka ketika kita berpesta hari ini, kita sebenarnya sedang berpesta syukur atas kemenangan cinta kita kepada Tuhan yang harus kita takuti penuh iman. Yang ternyata telah tetap menyala dalam keseharian kita tanpa kita sadari. Entah nyala itu kecil-kecil saja atau besar. Entah kedip-kedip saja atau terang benderang. Entah kuat sekali atau lemah lunglai. Tidak jadi soal. Di mata Allah, sejauh orang setia mencintai Dia, semuanya dihargai. Yesus tidak peduli dalam cerita tadi dengan tuntutan dan permintaan, tanda apa maka engkau bisa bertindak demikian? Atas dasar apa? Dia membubarkan pasar bangsanya Yahudi. Untuk dia pokoknya cintanya kepada Bapa menghanguskan hatinya, kesatuan dengan Bapaknya memberanikan dia untuk melawan segala tantangan. Yesus sendiri, putra Allah, takut kepada Bapaknya. Artinya mencintai Bapaknya sekian rupa, sehingga tidak tega melihat bait Allah, rumah Allah, tempat semayam Bapaknya itu dinodai. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau demikian motif dari sukacita pesta kita hari ini, maka masuk akal, pantas dan wajar kalau kekompakan tangan-tangan yang banyak berpartisipasi, berkontribusi jauh atau dekat seperti pastormu kemarin, sedikit atau banyak, tapi berpartisipasi dan berkontribusi. Serta tekad bersama untuk bekerja dengan satu hati. Tidak tergoyahkan selama 4-5 tahun. Ada uang baru kita sambung lagi. Tidak ada uang kita diam. Tenang-tenang dulu. Untuk mencapai tujuan yang satu, menuntaskan pembangunan rumah Tuhan. Rumah di mana kiranya kita akan merasa nyaman untuk berada di sini, entah untuk peribadatan, entah untuk misa, atau untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Tempat di mana kita rasa betah bertemu dengan Tuhan yang hadir menanti kita dengan setia di tempat ini.
belajar mendengar firman-Nya, sabdanya, pengarahan dan perintah-perintahnya. Ya. Agar kita tidak pernah merasa dibiarkan seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Saudara-saudariku umat Stasi Kelimodo yang berbahagia, Anda telah mengalami itu. Kekompakan banyak tangan, kesepakatan untuk satu hati, untuk satu tujuan yang sama, yaitu menghadirkan Tuhan di suatu rumah yang lebih layak. Bukan hanya untuk Tuhan, Tuhan tidak butuhkan barangkali, tapi terutama untuk kita sendiri. Kita merasa betah ketika Tuhan hadir di sini, di tempat yang begini indah. Karena itu, saya mengucapkan profesiat, salut, dan selamat berbahagia dengan rasa bangga yang wajar. Semoga nama Tuhan tetap dan terus dimuliakan. Dan kiranya jaminan keselamatan bagi orang yang akrab, dekat mencari Tuhan akan terpenuhi dan menyelamatkan, menyemangati keseharian hidup kita di dunia ini. Kita masih akan jatuh bangun, tetapi kiranya dengan kehadiran rumah yang lebih representatif ini, ya, semangat iman kita terus digenjot, meningkat, dan mempersatukan kita sebagai suatu persekutuan murid-murid Yesus. Sekali lagi selamat berbahagia, salut. Tuhan memberkati.